Ya, selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Ya, finally gue akhirnya bikin video ini lagi ya setelah beberapa lama nih. Jadi ya video pertama gue semenjak inilah 3 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, karena ada beberapa urusan tertentu. Tapi ya tentu gue sekarang di sini balik lagi untuk bikin konten buat kalian. Tuh, oke. Jadi di konten kali ini gue sebenarnya nggak gitu banyak yang pengen gue bahas sih, karena jujur gue akan cuma ngebahas summary doang untuk musim ini gitu. Sama ya final UCL antara City lawan Inter gitu. Jadi gue mau bahas dulu yang pertama sebelum kita masuk ke City lawan Inter. Itu kita lagi gue sih pengen bahas kayak La Liga gitu, yang akhirnya bahas dari semenjak El Clasico tuh perlahan menuju selesai tuh ya, akhirnya Barca bisa jadi juara gitu. Walaupun ya juga jujur ya skeptis sih gitu, karena Barca ini juara bukan karena mereka memang mainnya bagus gitu, tapi karena emang kompetitornya lagi busuk kayak Real Madrid gitu, yang cuman ngandelin ya elah dari segi permainan mereka bisa bersaing gitu, cuman karena terlalu ngandelin Benzema, pemain-pemain tua kayak Kroos, Modric gitu-gitu, Alaba. Jadi ya kalau contoh deh yang paling kelihatan, Benzema gitu nggak perform. Nah terus mau ngapain? Vinicius Junior gitu, yang kebanyakan cuma dribble kesana kemari doang, atau Rodrigo gitu yang nggak pernah kelihatan lah di saat-saat penting gitu. Ya kan susah juga gitu. Jadi ya itulah kenapa Madrid nggak bisa bersaing di musim ini, dan mainnya seringkali lebih banyak jeleknya gitu. Apalagi kalau kayak ngelawan tim-tim kecil gitu. Nah itu udah siap-siap deh kehilangan poin gitu. Kayak Atletico Madrid juga, itu juga lebih parah lagi itu mah. Gak usah gue bahas lah. IPL ya, mau Arsenal sehebat apapun gitu ya, kualitas Arteta nggak akan sebagus Pep jujur ya. Dan ya ujung-ujungnya ya City lagi yang jadi juara. Ya nggak heran sih buat gue sih, karena mostly ya udah expected sih. Apalagi ada Haaland gitu, ya mungkin kayak awal-awal mereka nggak gitu konsisten, tapi ya ke belakang ya mereka bisa nunjukin gitu as a team. Secara gameplaynya juga emang mereka bisa bersaing dan mereka bisa jadi juara gitu, ketimbang Arsenal yang gue lihat dari udah mulai agak detik-detik terakhir dari pemilihan pemain aja tuh udah asal pick up doang gitu Arteta ini. Jadi emang kualitas pelatih emang nggak bisa ditolak sih, nggak bisa dibohongin sih jujur. Apa ya ibaratnya, dari semenjak lawan Southampton ya kalau salah, ya lawan Southampton aja tuh udah nggak konsisten gitu, dan mereka gagal untuk bangkit ya. Jadi emang itu kesalahan Arteta sih buat gue sih jujur, Arteta, karena emang nggak bisa rotasi pemain. Terus kayak Liverpool gitu yang telat bangkit, buat gue MU yang mainnya buset, udah detik-detik terakhir malah mereka nggak konsisten juga, naik turun terus. Dan ya tambahan satu lagi ya Chelsea. Wah ini Chelsea gue bisa bahas satu video sendiri sih jujur aja. Itu udah wishlist gue dari kemarin-kemarin, tapi gue belum sempet gue penuhin untuk bikin satu video eksklusif khusus untuk Chelsea dan segala masalah-masalahnya gitu. Terus Bundesliga, wah parah banget lah Bundesliga itu juga. Dortmund apa ya, momentum mereka untuk bisa ngambil gelar juara sekali untuk seumur hidupnya mereka, di mana mereka punya kesempatan tuh bener-bener tuh di match day terakhir gitu, spill tak terakhir, nggak bisa juga mereka gunain dengan benar gitu. Bahkan di babak pertama tuh kayak kalah 2-0 tuh buat gue udah lumayan game over lah untuk Dortmund gitu. Masa iya, memang sih, dan iya sih memang Dortmund sempat kalah juga tuh, cuman pas di menit terakhir Jamal Musiala cetak gol dan ya posisinya seri gitu. Jadi ya dua-duanya berakhir seri, dan ya pada akhirnya yang Bayern juga yang jadi juara gitu. Jadi emang ampun juga nih Dortmund jujur, kayak
ujung-ujungnya tuh Bayern mulu yang jadi juara gitu. Jadi udah sampai 11 kali tuh udah sampai enak banget loh lihat Bayern juara terus gitu. Bayern Munchen lagi. Dan ya tiap musim depan ya mau siapa lagi yang mau diunggulin jadi juara selain Bayern Munchen lagi gitu. Dan persaingan pun juga nggak berbuat apa-apa gitu dari manajemennya mereka gitu. Berbenah aja tuh mereka tuh pelit gitu. Jadi ya menurut saya nggak bener-bener mereka invest lebih gitu loh buat naikin apa ya ibaratnya kualitas timnya mereka gitu. Jadi jangan harap sih kalau misalkan kayak Dortmund, kayak Leipzig atau kayak pesaing-pesaing lain gitu itu mau jadi juara kalau mereka nggak nambah pemain yang bagus gitu. Jangan harap sih. Dan Liga Belanda jadi Ajax jujur parah banget musim ini. Average Schreuder aja yang gameplaynya udah nggak cocok, digantinya John Heitinga lebih parah lagi, lebih busuk lagi. Ya itu udah gua rasa udah fucked up banget sih buat gua gitu, kayak udah bener-bener screwed up lah gitu Ajax di musim ini gitu. Padahal mereka bisa bersaing loh, jujurnya bisa bang untuk jadi juara lagi musim ini. Cuman ya dengan segala masalah yang mereka hadapin ya udah mereka deserve untuk nomor 3 gitu. PSV ya tetap standar kayak biasa gitu, stabil performanya. Cuman gua agak kaget dan heran kenapa Van Nistelrooy dipecat kalau nggak salah sih dipecat. Padahal mereka menangin KNVB Beker, piala KNVB, which was juga sama worth it-nya gitu. Itu buat gue apa ya cukup mengherankan. Dan ya Feyenoord itu. Feyenoord dari segi kualitas pemain juga sebenarnya nggak gitu bagus. Cuma karena ada pelatihnya yang bisa ngeracik ya Arne Slot, jadi ya mereka kebantu banyak dari pelatihnya lah gitu. Oke lah gitu. Sekarang gue mau bahas ke intinya yaitu City versus Inter. Jujur ya ini gue langsung bahas singkat aja ya gitu ya, karena buat gue ini tuh udah bedanya tuh bukan langit dan bumi lagi menurut gue. Atmosfer dengan bumi. Like imagine aja gitu. Dari gini ya, dari 3 faktor ya. Kualitas pemain jauh banget benar antara City sama Inter. City yang punya Haaland, punya Kevin De Bruyne, punya Gundogan, punya Mahrez juga, punya Foden, Grealish dan lain-lain, punya Ake, punya John Stones, Ruben Dias gitu-gitu. Pemainnya tuh udah komplit lah, dari goalkeeper sampai striker tuh udah komplit semua gitu. Ya karena masalah City itu dari dulu cuma finisher doang, mereka kurang finisher. Dan tahun ini mereka udah ada finishernya, yaitu Haaland gitu. Dan Haaland bisa bener-bener di musim pertamanya aja udah proven gitu, emang dia bisa menjadi solusi lah gitu dari permasalahan Man City bermusim-musim yang lalu gitu. Padahal dari gameplay sih sama aja, mungkin ada improvement dari si Pep. Dan gue lihat sih memang ada beberapa variasi dari Pep untuk strategi dan gameplaynya gitu. Cuman balik lagi pakemnya tuh sama aja sebenarnya gitu. Maksudnya bukan lebih tepat itu kayak konsep main itu sebenarnya sama aja. Cuman Pep ini pintar gitu untuk mencoba variasi baru gitu loh. Dan ya so far ya emang semua pemain bisa ngejalanin gitu. Nah itu yang pertama. Dan juga bisa ngeliat kayak yang kedua, yaitu gameplay. Yang tadi yang gue bilang, variasi dari si Pep terhadap konsep utama gameplaynya itu bisa diterapin ke semua pemainnya Man City. Dan semua pemain Man City itu juga bisa paham dan bisa bermain dengan gameplay yang Pep mau gitu. Dan itu yang nanti ngeliat ke ketiga, kinerja pemain juga gitu. Dimana ya ketika semua pemain bisa ngejalanin strategi ataupun gameplay yang pelatihnya mau, ya in this case ya si Pep
ya kemenangan tuh akan datang sendiri gitu. Ya kalau misalkan mereka sampai kalah pun itu udah mereka tuh udah nggak hokinya tuh bener-bener nggak hoki lah gitu. Bandingin sama Inter gitu. Inter tuh ini kepala gue sampai gatel bener-bener ngomongin Inter tuh gak. Gimana ya? Cuman ngandelin fisik doang satu. Ya walaupun sedikit lebih baik sih ketimbang AC Milan gitu. Masih ada variasi passing segala macam lah. Cuman apa ya? Kualitasnya tuh udah jauh banget lah gitu. Dimana ya Serie A sendiri tuh mereka tuh bisa sampai peringkat ketiga tuh karena ya tim lawan tuh banyak ngelakuin error gitu, banyak kesalahan yang mereka buat dan mereka kebetulan bisa manfaatin itu. Sementara dari segi gameplay nggak ada yang bisa ditunjukin gitu, maksudnya nggak ada satu variasi yang menarik gitu loh dari Inter yang Inzaghi mainin gitu. Jadi buat gua apa ya, sangat mustahil sih gitu loh untuk Inter at least ngimbangin permainan City, at least lu ngimbangin doang. Itu buat gue udah very impossible gitu. Apalagi ya walaupun tetap ada kesempatannya, ya kecil sih porsinya gitu untuk bisa menangin UCL tahun ini di partai segede UCL loh, final UCL loh. Lawannya ya sekelas City gitu yang udah proven lawan kayak Bayern Munchen, Real Madrid itu mereka bisa menang gitu loh. Emang udah terbukti gitu loh. Timbang Inter gitu yang buat gue sih Inter masuk final aja tuh udah kayak syukuran itu bener-bener tau gak, karena lawannya juga City gitu ya, bukan nothing to show aja gitu loh. Jadi ya 3 alasan itu sih jadi dasar gue sih kenapa gue akhirnya sangat mengunggulkan City untuk jadi juara UCL tahun ini. Jujur kayak udah nggak ada alasan lagi gitu loh untuk City gagal juara UCL tahun ini, karena dari kualitas permainan tuh udah jauh banget gitu, murni dari segi kualitas permainan dan juga kedalaman squad. Oke, mungkin itu aja video Mikey Ball kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao. Inter gila, mau ini ya, mau mengharapkan 1000 Dewi Fortuna gitu ya biar menang gitu. Entah dah.